warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, serta kekuatan agar tetap bisa bernafas hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern pada saat ini yang sudah canggih dengan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Semoga kita adalah salah satu hamba yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Nurul Ismi Islamiyah akan membawakan ceramah singkat yang dimana bertemakan bagaimana Islam menghadapi tantangan pada masa modernisasi. Berbicara tentang peradaban hidup yang sudah modern, yang dimana ada banyak kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, yang dimana hal tersebut adalah suatu yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam pada masa sekarang. Mengenai tantangan pada masa sekarang dan masa lalu tentu mempunyai perbedaan, yang dimana masa sekarang dan masa lalu mempunyai tantangannya masing-masing. Namun, Muslim yang cerdas adalah Muslim yang tahu bagaimana cara menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut. Lalu, bagaimanakah cara kita sebagai seorang Muslim untuk menghadapi tantangan modernisasi pada masa sekarang? Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap berada pada lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat merubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai abdullah saja menjadi khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Ketika kita seorang Muslim menghadapi teknologi, maka PR-nya adalah bagaimana agar semua sarana teknologi itu bisa mendekatkan pikiran, lisan, dan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu handphone tentunya ada beragam aplikasi, sosmed, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika seseorang membuat sebuah postingan itu bisa menjadi dakwah, dan bagaimana cerita yang kita bagikan di sosmed itu bisa menjadi pembelajaran yang berdampak positif bagi setiap orang yang melihatnya. Maka, subhanallah, ibarat pisau, siapa yang ada di belakang kita atau siapa yang memegangnya. Kalau yang memegang pisau itu ibu, maka akan positif hasilnya, pun akan baik untuk dipakai memotong bawang, potong sayur, dan leher ayam, jadilah sayur sop. Tetapi ketika pisau dipegang oleh penjahat, jangankan leher ayam, leher teman sendiri pun bisa dipotong. Nauzubillahi min dzalik. Maka teknologi tergantung who is holding and who is behind. Siapa yang memegang dan siapa yang ada di belakang kita. Itulah kenapa dalam Mahfuzat, pepatah Arab mengatakan modernisasi kuncinya ada dua, asyarafu bil adabi la bin nazabi. Teknologi itu bisa memuliakan atau bisa menjatuhkan kita. Jika memuliakan dengan asyarafu bin adab, dengan akhlak, agama la bin nazab, tidak dengan keturunan. Maka dari itu, bagaimana kita menyampaikan dakwah dengan sosmed kita? Maka jelas Rasulullah SAW memberikan arahan bahwa setiap teknologi pun yang ada di genggaman kita itu harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah adab. Teknologi harus mampu meningkatkan keimanan kita, dan jangan lupa dengan teknologi kita harus menjadi cerdas. Bagaimana kita mencerdaskan kehidupan kita agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kembali kepada diri kita masing-masing. Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, terbentuklah yang disebut dengan masyarakat Madinah modernisasi di zaman Rasulullah SAW
ekonomi, pendidikan, bahkan militer, semua tujuan pada satu, bagaimana menyebarkan agama Islam di muka bumi. Modernisasi di zaman sekarang berkembang dengan pesat, banyak diantaranya yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut dengan perspektif yang baik agar kita dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk di era modernisasi, sehingga kita bisa hidup dengan modernisasi sesuai dengan kaidah Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.